Dampak pemerintah mengenakan pajak ke toko-toko online atau e-commerce. Omset toko-toko online akan turun. Kenapa? Harga di toko online otomatis akan dinaikkan. Barang yang dijual nggak dinaikkan. Waduh, bisa-bisa kan tekor dan bangkrut. Sangat berpengaruh juga. Pasti omsetnya akan turun. Sekalian gue baca nih, ada yang nanya, Bang, apakah sangat berdampak besar kenaikan atau pemerintah mengenakan pajak kepada toko-toko online atau e-commerce? Gue melihat ini akan berdampak besar, khususnya ke toko-toko online. Karena apaan? Otomatis kenanya pajak oleh pemerintah sebesar 0,5% atau rata-rata omset 500 ke atas, sebenarnya berdampak juga kepada toko-toko online tersebut. Karena apaan? Otomatis masyarakat yang tadinya membeli di toko online lebih murah, adanya pajak yang dikenakan di e-commerce, otomatis masyarakat akan memilah dan memilih ketika akan membeli barang. Berarti otomatis membelinya yang berhubungan dengan sembako, yang lebih nggak penting-penting banget, otomatis mereka tidak akan belanja. Hal tersebut akan menimbulkan apa? Omset toko-toko online akan turun. Karena apa? Harga di toko online otomatis akan dinaikkan. Meskipun pemerintah kan mengatakan omset 500 juta per tahun yang dikenakan pajak, yang di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Tetapi dampaknya akan pengaruh juga. Karena apaan? Ya harga barang pasti dinaikkan lah. Namanya pembisnis nggak mungkin ketika pajak naik, barang yang dijual nggak dinaikkan. Waduh, bisa-bisa kan tekor dan bangkrut. Ya minimal toko-toko e-commerce ini menaikkan harga barangnya nggak tinggi, tapi sangat berpengaruh juga. Pasti omsetnya akan turun. Dampak politik pemerintahan Prabowo akan jelek. Karena apaan? Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Prabowo Gibran akan turun. Karena apa? Masyarakat melihat pemerintah tidak pro rakyat dengan adanya kenaikan atau dikenakannya pajak ke toko-toko online. Sedangkan di toko-toko online kebanyakan yang jual UMKM. Oke lah, pemerintah menaikkan pajak toko online. Karena apa? Ya, untuk biar APBN tidak defisit. Nah, tapi di sini kita lihat ketidaktegasan pemerintah terhadap tindakan kasus-kasus korupsi sangat berdampak pada politik pemerintahan Prabowo Gibran. Ketegasan menindak koruptor-koruptor di kasus korupsi yang kita tahu bagaimana korupsi di Badan Gizi Nasional. Pemerintah
ya saya lihat hanya stop di untuk pejabatnya ya, hanya stop untuk di 3 tersangka pejabat BGN, sisanya pihak swasta. Di kasus imigrasi kita lihat tidak ada perkembangan yang sangat signifikan. Terus di kasus yang lain ya hanya gitu-gitu aja. Karena apaan? Tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan turun. Kenapa? Korupsi, para koruptor tenang-tenang aja. Ya hukumnya tidak berat, malahan semakin banyak. Nah inilah menurut gua rakyat untuk sejahtera, rakyat untuk mandiri masih jauh. Seperti itulah kalau tidak ada ketegasan dari pemimpin kita. Pemerintahan Prabowo yang mengatakan akan menindak tegas koruptor dibuktikan secara nyata, biar kepercayaan masyarakat itu kembali dan tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat kasus tersebut harus ditindak. Apalagi pembahasannya, ntar kita kasih yang lebih menarik.